Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Samsia Stambuk G2B1 20008 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing tentang kewirausahaan agribisnis mengenai BMC atau Business Model Canvas pada program studi agribisnis pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja materi yang pertama tentang bisnis BMC atau Business Model Canvas, di mana di sini terdapat 9 blok. Yang pertama yaitu Value Proposition atau biasa proporsi nilai. Kemudian yang kedua ada Customer Segment atau segmen pelanggan. Yang ketiga ada Customer Relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang keempat ada Channel atau saluran. Yang kelima ada Key Partners atau mitra kerja. Yang keenam ada Key Activities atau kegiatan utama. Kemudian yang ketujuh ada Key Resource atau sumber kunci. Yang kedelapan ada Revenue Streams atau aliran pendapatan. Yang kesembilan ada Cost Structure. Baik, di sini terdapat 9 blok yang sudah ditentukan. Sebelum masuk ke contohnya, pada model bisnis canvas ini kita memahami dulu apa itu BMC. Bisnis model canvas merupakan suatu penyederhanaan dan penggambaran model tentang bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan value dan mendapat profit. Tidak hanya bisa digunakan untuk membantu dan memulai suatu bisnis. Adapun 9 bisnis model canvas, yang pertama ada value proposition atau proporsi nilai, di mana memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dan bagaimana kita menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Disajikan beberapa value yang dapat bisnis kita berikan untuk pelanggan. Kemudian yang kedua ada customer segment atau segmen pelanggan, di mana memaparkan informasi terkait dengan segmen pasar mana yang akan dan mampu dilayani oleh suatu bisnis. Segmentasi bisa dibagi dari kondisi geografi, demografi, psikologis, dan behavior. Kemudian yang ketiga ada customer-led relationship atau hubungan dengan pelanggan, di mana menyajikan gambaran mengenai bagaimana suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal dalam bisnis kita, misalnya dengan memberikan diskon, promo, atau giveaway. Kemudian yang keempat ada channel atau saluran, di mana menunjukkan bagaimana dan di mana bisnis mengkomunikasikan value kepada pelanggan. Channel yang digunakan bisa offline seperti membagikan toko fisik dan online dengan bantuan sosial media seperti Facebook, Instagram, ada WA, dan lain sebagainya. Kemudian ada Key Partners atau mitra kerja, di mana mitra kerja ini memberikan penjelasan tentang third parties atau pihak-pihak yang memiliki peran sebagai partner untuk mewujudkan kegiatan bisnis dan menyampaikan value untuk pelanggan. Contoh umum yaitu Key Partners adalah supplier. Kemudian ada key activities atau kegiatan utama, di mana kegiatan utama ini memaparkan mengenai apa yang dilakukan perusahaan sehari-hari untuk menjalankan bisnis, termasuk bagaimana perusahaan memproduksi, memasarkan, hingga memberikan solusi kepada konsumen. Contohnya, key activities dari perusahaan F&B adalah penerima dan menyajikan pesanan untuk pelanggan. Kemudian ada key resources atau sumber kunci, di mana menjelaskan mengenai sumber daya hingga pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis seperti peralatan-peralatan untuk penunjang dalam kegiatan bisnis. Kemudian ada yang kedelapan revenue streams atau aliran pendapatan, di mana menyajikan berbagai list sumber pendapatan yang akan didapatkan dari menjalankan kegiatan bisnis. Nah, dengan mengetahui gambaran sederhana bisnis melalui 9 blok ini, kita bisa dengan mudah menavigasi jalannya bisnis yang kita geluti. Kemudian yang terakhir ada cost structure atau biaya struktur biaya, di mana memberikan informasi terkait pengeluaran yang akan muncul saat menjalankan bisnis.
Biaya bisa terjadi menjadi fixed cost seperti biaya gaji dan variable cost seperti biaya bahan baku. Nah, ini seperti yang jelaskan tadi bisnis model kanvas. Ada bisnis dari rekan kerja saya tentang bisnis model kanvas keripik pisang, di mana di sini kita menjelaskan dari 9 blok yang akan dianalisis dari bisnis kanvas pada perusahaan bisnis keripik pisang ini, di mana terdapat yang pertama itu customer segment atau pelanggan segmen, di mana terdapat customer segment pelanggan ini biasa juga untuk keluarga, untuk oleh-oleh, biasa juga di remaja dan mahasiswa dalam bentuk kemasan dan rasa, bisa juga untuk anak-anak. Kemudian yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai yang ada pada keripik pisang ini, di mana keripik pisang aneka rasa seperti asin, gurih, coklat, barbecue, strawberry, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada keripik pisang kemasan oleh-oleh, kemasan praktis dan menarik sebagai teman kumpul-kumpul. Biasa kita sedang berkumpul-kumpul dengan teman-teman, rekan-rekan kantor misalnya, kita bisa menikmati keripik pisang ini. Kemudian ada keripik tahan lama, tidak mudah melempem. Kemudian ada aneka cake dengan berbahan dasar pisang, menerima pesanan antar alamat online maupun offline. Kemudian pada proporsi nilainya ini dia halal dan sehat, sudah teruji dari POM, PIRT, dan MUI. Kemudian proporsi nilainya tempat belajar petani dan pelajar untuk budidaya pisang dan pengolahan hasilnya. Kemudian yang ketiga ada channel atau saluran berupa brosur, pameran, eksibisi, media online. Dan yang keempat ada customer relationship atau kemitraan pelanggan. Pada customer relationship ini atau kemitraan pelanggan bisa penjualan langsung online maupun outlet kepada reseller pada minimarket, misalnya toko begitu. Kemudian yang kelima ada revenue stream atau arus pendapatan, di mana penjualan keripik pisang, penjualan cake pisang, penjualan daun pisang, ada jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Kemudian ada key roaster atau sumber daya utama. Pada keripik pisang ini terdapat lahan budidaya pisang, peralatan perancang keripik, alat penggoreng yang baik, alat pembuatan cake atau pisang. Kemudian ada pada key aktivitas atau aktivitas utama budidaya pisang, pengolahan pisang menjadi keripik aneka rasa, pengolahan pembuatan cake pisang, kemudian lakukan pemasaran. Kemudian pada key partner atau mitra utama, pertama ada minimarket atau toko, ada perhotelan, DKP Perindak, GoodFood atau TKI, rumah kemasan, pengusaha catering atau BUMDes. Kemudian yang kedelapan ada yang kesembilan ada cost struktur atau struktur biaya. Dapat biaya budidaya pisang atau biaya usaha tani, biaya panen dan pasca panen, ada biaya pembuatan keripik pisang aneka rasa, biaya pembuatan cake pisang, biaya kemasan dan pemasaran, kemudian ada biaya air dan listrik. Baik, itu tadi pemaparan dari bisnis model kanvas dari keripik pisang. Semoga bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi rekan-rekan sekalian. Sebagai kesimpulannya, jadi bisnis model kanvas menjadi strategi yang dapat dimudahkan sebuah perusahaan mengeksekusi semua rencana dengan strategi yang dapat mudah dipahami. Proses produksi juga semakin terarah, mengalir dengan rapi, dan pastinya akan menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang lebih berkualitas. Namun, di balik suksesnya strategi dan berbagai rencana menggunakan metode bisnis model kanvas, beberapa pihak juga tentunya membutuhkan software yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pendapatan yang jelas dan akurat. Tanpa data-data yang jelas, penerapan bisnis model kanvas juga akan terganggu, misalnya komponen cost atau keuangan, di mana para akuntan butuh software akuntan modern agar segala proses pendapatan jangan lebih praktis dan cepat. Demikian presentasi dari saya.
Samsia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.